اهدنا الصراط المستقيم ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita akan meneruskan ini sambungan yang tersisa dari kajian kemarin. Surat Hud nanti ketemu kisah Nabi Nuh ya. Kita lanjutkan dari ayat 18. Allah berfirman, waman adlamu, waman dan siapakah. Allah bertanya agar kita mengakui siapa adlamu yang lebih dolim mimman dibanding orang iftaro yang mengada-adakan, jadi berbohong dengan cara mengada-adakan seolah-olah ini adalah ajaran Allah dari Allah. Padahal tidak pernah Allah mengajarkan atau memerintahkan A, B, C. Tapi rupanya banyak orang ahli agama detail ini dari Allah. Nah, itu namanya berbohong atas nama Allah. Contohnya ada pejabat ngaku-ngaku ini disuruh Pak Jokowi, padahal Pak Jokowinya nggak pernah nyuruh apa-apa. Nah, itu Pak Jokowi pasti marah kalau ketahuan. Nah, ini nekat ngaku-ngaku disuruh Allah, padahal tidak pernah dan tidak mungkin Allah menyuruh seperti itu. Nah, ini maksud dengan iftara alallahi, maka dihukumi kadziban, dusta ya. Nah, berdusta atas Nabi saja, atas nama Nabi, itu dijanjikan neraka. Man kadzaba alayya, kata Nabi Muhammad, siapa yang nekat berani ngaku-ngaku ini ajaran dari Nabi Muhammad, dicontohkan oleh Nabi, padahal bohong, falyatabawwa, maka siap-siap nanti tempatnya adalah azab neraka. Nah, itu Nabi Muhammad. Nah, ini lebih nekat lagi, membangun, mengkampanyekan ini ajaran Islam loh. Ajaran Islam itu begini, Allah ngomong begini, padahal tidak. Ulaika yu'raduna ala rabbihim, maka pelaku-pelaku kampanye sesat itu, sesat dan menyesatkan karena membuat agama Islam jadi acak-acakan. Maka ulaika, pelaku-pelaku kampanyenya itu yu'raduna,
akan dihadapkan langsung ala rabbihim kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan kenekadannya di dunia dihadapkan di akhirat. Plus wa yaqulul asyhadu, nanti saksi-saksinya ikut sebagai para pihak. Kenapa dimunculkan kata al-ashhad, para saksi? Karena ulaika, mereka itu bukan orang sembarangan. Mungkin sarjana, mungkin kiai, abuya, cerdik, pandai. Mungkin nanti begitu dibawa ke mahkamah Allah sebagai perusak agama Islam, mereka mengelak. Karena kalau orang awam nggak mungkin. Watak orang ngelak itu sudah diantisipasi oleh Allah. Wa yaqulul asyhadu, nanti saksi-saksi ikut dalam para pihak di situ. Boleh jadi saksinya itu korban. Ada umat yang melakukan kemusyrikan karena tertipu. Mereka menjadi saksi korban. Atau dulu waktu di dunia sudah pernah ditegur oleh ulama-ulama garis lurus, maka saksi ahli. Saksi itu banyak. Ya. Haula illadina kadzabu ala rabbihim. Ini nih, dulu waktu di dunia suka jual-jual nama Allah. Tapi yang sebenarnya merusak agama Islam, merusak agama Allah. Maka ala, hati-hati. Hati-hati. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Bahwa siapapun yang merusak agama Allah, mencitrakan seolah-olah ini agama Islam, padahal bukan, itu laknatullah ala dzalimin, pasti akan dilaknat oleh Allah. Nanti di ayat berikutnya akan kita ketahui ini laknat Allahnya nanti di akhirat atau sejak di dunia sudah berkemungkinan dapat laknat Allah. Jadi ayat 18 ini mengancam kepada siapapun yang menyebabkan agama Islam rusak, dirusak oleh oknum-oknum. Ya tentu nggak sembarang, mungkin dia ustadz, kiai, ya, yang menyebabkan agama Islam rusak, tapi pintar dia mengkampanyekan ajarannya dengan mengopinikan ini dari Allah, ini yang disenangi Nabi Muhammad. Kita nyebutnya sekarang bid'ah. Nyebutnya sekarang bid'ah. Seperti amal-amal soleh. Kita sudah sering bahas amal itu untuk kepentingan kita di akhirat. Kan sudah pernah kita bahas bahwa sebentar waktu saja kita di dunia ini. Sebentar waktu, paling lama 80 tahun lah rata-rata. Pak Haji Rusdi insya Allah 100-an.
Lah ya sebentar. Untuk waktu yang panjang nanti. Nah, sebentar waktu di dunia ini difasilitasi oleh Allah. Saya nyampaikan ini di mana nih ya? Oh, Jumatan mau ya. Nah, ini bagus-bagus nih. Buktinya Ustaz, ini bukti nih. Kemarin saya ini nih. Dalam waktu setahun nih. Masih bisa dipakai? Ya. Yang cantik itu masih juga. Wow, normal. Normal. Paruh Hali udah nggak bisa ngeliat. Nah, kita ulang beberapa ya, supaya kita ingat. Jadi kita ini dibatasi oleh wafat. Wafat itu artinya dianggap cukup waktu, cukup layanan. Jatah oksigennya udah dianggap habis. Sehingga ajalnya sampai. La yastakhirun wala yastaqdimun sa'atan. Waktunya juga dianggap cukup. Nah, sepanjang kita di sini inilah yang disebut dengan hayatud dunia. Nah, ini wilayah kerja Allahu Rahman. Belum ada tuh Allahu Rahim. Turunannya rahmatun juga. Mau kafir, mau taat, semua dilayani. Ya. Tidak perlu beramal hanya karena pengen bernapas, pengen dapat oksigen. Tidak ada amalan untuk menjaga mata supaya enggak plus, enggak minus. Jadi Allah itu Rahman. Maka dia berikan rahmat kepada siapapun sampai wafat. Ayo, mumpung belum wafat, nikmati fasilitas Allah ini. Ada waktu, ada layanan. Nggak usah sibuk-sibuk sodako infak hanya karena pengen bertahan hidup. Nggak ada. Nggak ada rumusnya. Nggak ada. Ya. Lalu masalah di mana? Nih, masalah timbul setelah wafat. Kan masalah timbul setelah wafat nih. Kita parkir ini alam barzah. Ini parkir ini. Nah, Ar-Rahmannya udah nggak ada. Sudah nggak ada. Mulai Allahu Rahim. Sudah nggak ada rahmannya. Maka yang dapat rahmat setelah siapapun wafat, siapapun yang wafat, setelah wafat, yang dapat rahmat hanya yang taat. Yang jadi masalah taatnya kapan? Pada waktu di dunia. Yang muslimnya kapan?
yang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi mati pegang tiket Islam. Nah, di alam barzah ini ada ni'matun, ada azabun. Sudah berlangsung nih nikmat kubur, sudah berlangsung azab kubur. Yang dapat nikmat ya yang taat waktu di dunia, yang meninggal dalam keadaan muslim. Dapat itu barang namanya rahmat. Ini rahmat. Lihat tuh kan. Itulah yang kemarin kita tegaskan. Berarti amal-amal soleh adalah strategi menjemput rahmat setelah wafat. Yang kita pikirkan sekarang, kalau kita wafat, bagaimana menjamin rahmat Allah berlanjut? Ya caranya beramal sekarang. Rupanya kiai-kiai, ulama-ulama bikin kampanye lain. Bahwa ada amal soleh untuk membahagiakan hidup di dunia. Enggak ada. Itu yang tadi dibilang di ayat 18. Mereka pintar sekali mengkampanyekan ajaran. Seolah-olah ini ajaran dari Allah, dari Nabi Muhammad. Padahal enggak. Nah, pelaku-pelaku kampanye hitam dan sesat ini yu'raduna 'ala Allah, pasti tidak akan luput dari mahkamah Allah. Saksinya banyak, ada saksi korban, ada saksi ahli, saksi pendukung banyak. Terlibat semuanya. Mereka mengkampanyekan diantaranya sholat duha agar warung ramai. Sholat duha, warung ramai. Bisnis lancar. Sholat malam agar orang punya iba pada kita. Orang itu bisa suami, bisa mertua, bisa pimpinan. Sholawat 1000 agar orang lain senang pada kita. Nggak ada itu. Nggak ada. Berarti melanggar konsep Islam. Begini cara berpikirnya. Kita tunda dulu itu. Kita kan punya iyaka na'budu. Ya. Punya iyaka nasta'in. Tapi ini mah pendapat saya, jangan di apa istilahnya? Kalau kita pakai penjelasan teman-teman asatid biasanya begini. Maka beribadahlah kepada Allah. Nah itu na'budu. Saya cari-cari itu nggak ketemu itu. Nyari-nyari nggak ketemu. Al-Fatihah ini turun di Mekah. Belum ada konsep ibadah dalam pengertian amal itu belum ada. Kita lihat nih ya. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Rabbul Alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dari 4 eksistensi Allah itu
Ada nggak perasaan intimidatifnya? Nggak ada. Allah itu charity, Allah itu maha belas kasih. Timbulnya kita itu roja, friendly banget dengan Allah. Nah ini namanya konsep roja. Baru muncul perasaan intimidatif ketika Allah akhirnya di sini nadanya memperkenalkan dirinya adalah Maliki Yaumiddin. Baru di sini muncul perasaan al-khauf. Berarti ada dua kutub. Ada roja, ada khauf. Roja itulah yang melahirkan iyyaka na'budu. Khauf melahirkan iyyaka nasta'in. Betapa kita nyaman punya majikan namanya Allah. Perasaan tenang, mau suruh apa aja. Maka kata kita, wahai majikan, sampai mati saya siap jadi budak Anda. Nah, itu namanya iyyaka na'budu. Sehingga ketika Nabi dikomentari oleh istrinya, Nabi ngoyo amat sih sampai bengkak kakinya. Kata Nabi, emang saya nggak boleh jadi abdan syakur. Abdan syakur. Dia nggak bilang saya takut neraka, enggak. Dia bilang abdan syakur. Jadi abdan syakuran itu kebanggaan menjadi budak Allah. Dia lebih kepada identiti. Nah, kita kembalikan kalimatnya. Hamba ini kan eufemisme. Kita hanya jadi nggak takluk pada Allah. Diperbudak Jokowi mau, diperbudak Allah nggak mau. Diperbudak pimpinan berani nekat sampai berani korupsi. Berani meninggalkan sholat. Diperbudak Allah nggak mau. Sejarah kata abdun bukan hamba, budak. Bukan ibadah. Jadi na'budu itu bukan sholat. Bukan infak. Bukan umroh. Bukan haji. Yaitu deklarasi saya siap jadi budak Allah. Itu namanya iyyaka na'budu. Ketika kita bertemu Maliki Yaumiddin, mulai perasaan intimidatif. Ya Allah, semua fakultas yang ada di dunia ini harus saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Gimana caranya? Maka wa iyyaka nasta'in. Kesalahannya Ustadz menjelaskan nasta'in pada konsep nanti bapak-bapak ibu-ibu kalau punya kesulitan di dunia minta tolong ke Allah. Nggak ada cerita begitu. Ini kesulitan nanti menghadapi wafat. Gimana caranya saya menerjemahkan setelah wafat? Nasta'in. Nasta'in iya kan. Inilah kemudian turun ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya konsepnya begitu sebenarnya. Jadi yang aplikasi amal itu nasta'in. Nggak tahu gimana ceritanya nasta'innya diterjemahkan. Kalau cekcok suami istri, minta tolongnya jangan ke dukun, ke Allah. Kok nasta'innya ke urusan dunia? Bukan bagaimana cara kita sukses hidup dimulai setelah wafat. Hidup dimulai setelah wafat. Dia sesuatu yang gaib, belum terlihat, dan belum ada. Maka nasta'in. Dari nasta'in itulah turun
ihdinas siratal mustaqim. Jadi udah kita jawab waktu saya menjawab pertanyaan Bu Neneng Sulia. Konstruksi hasanah kita tentang dunia itu adalah dapat mendayagunakan fasilitas Allah. Contoh, huwallazi ansya'akum wa ja'ala as-sam'a wal absara wal afidah. Semua dikasih telinga, tapi apakah semua dapat mendengar? Kan tidak. Itu yang disebut hasanah. Semua dikasih mata, apakah semua dapat melihat? Kan tidak. Betapa berbahagianya orang dengan matanya bisa melihat, nggak buta. Betapa bahagianya orang dengan tangan bisa memegang barang manapun karena tangannya tidak setruk. Itu namanya hasanah. Sehingga amal-amal soleh untuk persiapan wafat itu maksimal. Jadi konsep hasanahnya itu yang kemudian kita itu terpengaruh materialisme, rumah bagus, istri cantik, kendaraan bagus. Jadi kesalahannya di situ. Nah, karena menjadi tidak apple to apple ketika akhirat disebut hasanah, dunia hasanah kemudian gak beda. Kalau pertanyaan hasanah di akhirat apa? Tentu kan bertabur rahmat. Jauh dari laknat, jauh dari azab. Azab kubur, azab kiamat. Nah, kita teruskan. Kalau kita lihat konstruksi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah maunya kita itu merasa terintimidasi ketika Allah untuk setelah dia memperkenalkan dirinya Allah, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, akhirnya Allah memperkenalkan Maliki Yaumiddin. Semua yang kita pakai dihitung hutang oleh Allah dan harus kita kembalikan kepada Allah Yaumiddin, pada hari kita membayar hutang. Sayang terjemahan depannya hari agama di situ ya. Padahal dinnya itu din dari dainun, dari hutang. Harus kita kembalikan. Ada barang tidak boleh rusak, ada barang harus genap, dan catatan-catatan lainnya. Merasa terintimidasi. Nah, Allah membantu kita. Maka bentuknya dengan amal soleh. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita setelah wafat. Terintimidasi. Maka kita panik. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau dari struktur nahu lebih ngeri lagi. Mari kita rasakan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata ganti keberapa itu? Ketiga, domir huwa kan. Allah. Huwa adapun Allah, dia itu adalah Rabbul Alamin. Kata ganti ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Kata ganti keberapa? 3. Maliki Yaumiddin. Kata ganti ketiga. Begitu panik, barulah berubah jadi kata ganti kedua. Iyyaka na'budu, berubah. Cuma kan jarang dipikirin oleh bapak-bapak ibu-ibu. Mestinya kita itu kalau lagi baca Al-Fatihah, dia kayak Zulfa, slow motion gitu. Pelan-pelan Allah itu dari jauh mendekat dan semakin nggak bisa kita menghindari Allah karena kita butuh nasta'in itu. Maka dia hadir di iyaka. Dari kata ganti ketiga jadi kata ganti kedua. Nun.
Karena saking Allah ingin menegaskan, banyak yang mau jadi budaknya Abu Jahal pada waktu itu. Nah sekarang setelah fakta-fakta ada portofolio Allah itu Rabbul Alamin. Hei orang-orang Mekah, masih bisa kamu menyebut ada majikan lain selain Allah? Iyakah hanya Allah? Nah itu maksudnya. Asal muasalnya itu. Nah sekarang kita nikmati di zaman sekarang hanya kepada Allah beribadah. Saya pelajari, kok nggak gitu-gitu amat gitu. Enggak, yang ibadah aplikatif itu dinasta'inu. Karena faktanya hari ini berulang lagi seperti di Mekah. Orang berani memfitnah lewat kegiatan-kegiatan buzzer atas nama merasa jadi anak buahnya presiden. Kok nekat amat? Mestinya kita nekat itu jadi anak buah Allah. Maka nekat berangkat perang, mati syahid. Nekat mengorbankan harta, infak, wakaf. Itulah posisi iyaka na'budu. Tidak boleh ada majikan lain selain Allah, nggak boleh. Apakah dia presiden, pimpinan di mana kita bekerja, nggak boleh. Hanya satu majikan itu namanya Allah. Itu namanya iyaka na'budu. Sekarang problemnya bagaimana nasib saya setelah wafat? Iyaka nasta'in. Saya nggak punya guidance kecuali guidance dari Allah. Kenapa? Karena setelah wafat itu gaib. Belum terjadi, belum kita lihat. Dan kita belum pernah dapat ceramah dari alumni alam barzah, belum ada. Nah di tengah-tengah kita banyak ustadz cendekia, ulama, abuya mengkampanyekan amal-amal soleh untuk kepentingan dunia. Nah ini yang berbahaya. Karena orang tidak kemudian merasa terintimidasi memahami Malik Yaumiddin. Padahal dunia ini udah enak banget. Mau sholat dilayani. Enggak sholat dilayani kok. Udah enak banget. Jangan pernah mau sholat hanya karena pengen kaya. Enggak usah. Karena akhirnya kita nggak tertarik mikirkan akhirat. Ini maksudnya itu. Nah ayat 18 surat Hud ini menceritakan betapa berbahayanya kampanye-kampanye atas nama Islam padahal nggak ada itu. Jadi di zaman itu Nabi Muhammad harus berjuang mempurifikasi kerusakan yang ditinggalkan Nabi Musa. Nabi Isa rusak semuanya. Contoh. Nabi Isa, pengikut-pengikut Nabi Isa merusak agama Nasrani. Jangan khawatir, nggak usah bingung. Setelah mati dijamin diampuni dosa. Maka nyantai karena nggak ada ancaman neraka di agama Nasrani. Karena semua pasti diampuni melalui penebusan dosa. Maka diperbaiki oleh Islam, Nabi Muhammad. Yahudi lebih ngeri lagi. Yang Nasrani nyantai, yang Yahudi streng, rigid banget. Sehingga kalau kita pakai doktrin-doktrin Yahudi soal halal dan haram, ngeri. Terlalu berat ini. Nah, agama Islam inilah yang memang memperbaiki itu semua. Maka ada khauf, ada roja, ada khauf. Di Nasrani roja semuanya. Di Yahudi khauf semuanya. Nah, agama kita menggabungkan keduanya. Nah, Nabi Muhammad membawakan wahyu-wahyu Allah dengan setting semacam itu. Pikir kita udah selesai. Sekarang berulang lagi. Oknumnya ada. Maka diancam oleh Allah.
Mereka yuraduna Allah, akan dihadapkan pelaku-pelaku perusakan agama Islam itu. Ngaku-ngaku dari Allah, dari Nabi Muhammad, ini asli ajaran Islam. Oh, guru-guru kita dulu sukses. Dalam waktu sekejap bisa kaya. Hati-hati bangun tidur udah uang segeplok. Kan YouTube-nya begitu kan. Rusak jadinya. Kenapa rusak? Kita nggak tertarik akhirat. Tertariknya dunia tuh. Materialisme kita. Nah ini diancam oleh Allah. Orang-orang itu haulai, mereka itu alladzina kadzdzaba ala rabbihim ala la'natullah. Mereka itu pasti akan dilaknat oleh Allah. Pertanyaannya, laknatnya nanti di akhirat saja, apa di dunia mungkin sudah terjadi. Jangan lupa mereka ini pasti sarjana, tokoh agama, orang-orang pintar lah. Alladzina yasudduna an sabilillah. Mereka ini mendesain kampanye agar agama Islam yang sejati itu terhalangi. Yasudduna. Tidak tegak. Ditakut-takuti. Kalau Islam sejati tegak nanti kayak Timur Tengah. Ada konflik. Yasudduna an sabilillah. Maka di framing Islam teroris, Islam radikalis, Islam intoleran. Nah itu namanya yasudduna an sabilillah. Wa yabgunaha iwajan, sambil mereka terus-menerus berharap iwajan, terjadi kesalahan dalam hal konsep Islam. Bahwa Islam itu tidak boleh tidak sesuai dengan Pancasila. Islam boleh tidak sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia. Yang itu Arab itu, Timur Tengah. Ini Indonesia, Bung. Maka harus bikin Islam baru. Maka wahum, pelaku-pelakunya ini soal pelaku ya. Kita nggak bicara orang-orang umat yang memang terkendala pengetahuan, mereka nggak tahu apa-apa. Ini sutradara-sutradara. Maka wahum bil akhirati hum kafirun. Di akhiratnya pasti mereka dinyatakan kafir. Menarik nih. Di akhiratnya mereka pasti dinyatakan kafir. Ini pernah dibahas kemarin. Saya mikirin aja. Kan ini belum mati nih orang nih. Semua kita ini wala tamutunna illa wa antum muslim. Ada juga di antara kita yang berharap lah bulan depan taubat lah. Ya kan? Ada yang purna pensiun mulai aktif ngaji lah. Semua berangan-angan. Pernah nggak terpikir Allah yang berkuasa? Fir'aun akhirnya gagal menunaikan tobatnya. Menyelesaikan tobatnya gagal. Ditolak tobatnya. Karena tobat di ujung waktu. Betapa nggak gampang loh menjadi wala antum muslimun itu nggak gampang. Kita pikir kita nanti dengan lancar pada saat sakarat mengucap la ilaha illallah. Ternyata sulit. Dibikin sulit oleh Allah. Dibikin tobatnya tidak tuntas. Nah, ketika Allah menghukumi nanti orang ini di akhirat dinyatakan kafir. Pasti dua kemungkinan.
Satu, digagalkan oleh Allah rencana wa antum muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun ditalkin la ilaha illallah, gagal pasti. Yang kedua, dia berusaha sampai ke Mekah taubat, dibikin gagal pasti. Karena Allah sudah menarget kafir dia. Nah, siapa orang yang ditarget kafir oleh Allah ditunggu? Yang merusak agama. Oh, hati-hati makanya. Ininya atas nama siapa merusak agama Allahnya? Karena punya majikan selain Allah itu. Nah, makanya nah bersyukurlah kalau kita sekarang wafat nih. Sekarang wafat dalam keadaan Islam. Andai kata kita masuk manusia-manusia terakhir belum wafat, hati-hati. Nanti malaikat niup trompet pertama. Timbul gas. Yang menghirup gas itu, kalau dia muslim, wafat. Gimana kalau kita bukan muslim, nyium gas nggak mati-mati? Wah, nggak rugi-rugi lagi. Malaikat niup trompet kedua, kiamat terjadi. Kita modar dalam program kiamat itu. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun itu kadang cita-cita tapi belum tentu diizinkan Allah, belum tentu. Akhirnya mati juga kita lagi zina, mati lagi korupsi, mati lagi membunuh orang. Ngeri kan? Sering jadi khutbah Jumat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, padahal di tangan Allah juga. Ada yang kita pikir orang itu ahli surga, tinggal sejengkal jarak dia dengan surga. Ketipu kita. Oleh Allah diperlihatkan siapa dia sebenarnya. Akhirnya dia masuk neraka. Kan gitu hadisnya. Kita ketipu. Nah, kembali ini ayat keras, ancaman untuk perusak-perusak agama. Bukan jamaah, bukan umat ini. Orang-orang yang ngerti ilmu ini. Oh, baru Haji Rusdi mah udah guru, udah masuk di sini. Ini mah Haji Rusdi mah bukan jamaah, udah guru, udah masuk. Ulaika, pelaku-pelaku perusak agama Islam, memframing agama Islam jahat, keras, keji, sadis, itu adalah lam yakunu mu'jizina fil ard. Tidak akan dibiarkan oleh Allah lenggang kangkung di dunia. Artinya sekarang. Jangan dipikir mereka mungkin jabatannya sekarang apa, komisaris di BUMN atau di kementerian, itu istidraj. Lagi dibiarkan itu. Nanti kita akan dengar kabarnya. Yang pasti dia tidak akan menemukan peluang untuk bertobat. Sudah berusaha tobat, digagalkan oleh Allah. Seperti Fir'aun, kemudian sia-sia tobat. Atau pada saat sekarat keluarganya merubung, ayah, la ilaha illallah. Gagal itu. Gagal. Jadi carilah kejahatan yang lain, jangan merusak agama Allah. Nah, yang lain aja kejahatannya. Jadi merusak agama Allah itu kejahatan paling tinggi. Ngeri. Dia nggak berpeluang mati dalam Islam. Dia nggak berpeluang terbuka jalan taubat juga. Allahu Akbar, naudzubillah min dzalika. Wa makana lahu min dunillah min auliya. Kalau sudah begini, ada yang bisa nolong kecuali Allah? Nggak ada. Nggak ada. Fir'aun aja lah bukti
buktinya itu. Kasihan itu, berusaha bertobat, gagal itu. Kasihan saya sama ke Firaun itu. Nah itu di dunia. Tobatnya dipersulit Allah. Matinya juga dipersulit supaya tidak dalam keadaan Islam. Itu di dunia. Jangan dipikir enak hanya karena rumahnya bagus. Bagi saya itulah azab. Orang tidak punya kepekaan terhadap ayat-ayat Allah juga ada azab. Orang sekarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tiket ke surga itu. Siapa yang meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Pengen sekarat mengucapkan la ilaha illallah dibuat oleh Allah sulit. Dapat tiket aja sulit. Azab bukan? Azab. Jangan tertipu rumahnya bagus, jabatan mentereng, jangan. Karena mereka lagi diajab. Itu di dunia ya. Sekarang lihat di akhiratnya. Yudha'afu lahumul adab. Di akhiratnya azabnya dilipat gandakan. Ini menarik nih. Saya paling disiplin membangun konsep Allah itu presisi. Dalam hal dosa. Dalam hal pahala Allah royal banget. Dijamin tidak didolimi. Berapa dosanya? Poinnya 1. Ya dapat siksanya 1. Tapi di sini azabnya dilipat ganda. Kok bisa ya? Karena ini bukan bicara umat yang lemah pengetahuannya, bukan. Ini bicara orang-orang ahli ilmu ini. Sutradara, orang-orang berpengaruh yang punya dampak umat jadi bengkok. Banyak korbannya. Mungkin orang-orang yang pegang kekuasaan, ustadz, kiai, bahaya aja ini orang-orang ini. Makanya di akhiratnya dosa-dosa yang dilakukan oleh umat karena kebodohannya, akibat framing mereka, ditimpakan ke dia, dilipat ganda. Udahlah cari kesalahan yang lain lah, jangan merusak agama Allah. Jangan hadis dipalsukan. Kata orang-orang yang menulis hadis palsu ini, meyakini ini jalan terbaik saya menolong agama Allah. Supaya rajin sholat, rajin baca Quran. Maka saya bilang ini hadis Nabi, padahal bukan. Nggak boleh. Namanya bebisahan. Sama dengan saya juga kadang-kadang nyesel salah saya itu. Pernah saya ceritakan kalau ada orang yang kualitas hidupnya kurang baik, ekonomi buruk, ngadu ayam, ya. Udah gitu, jauh dari masjid, jauh dari agama, jauh dari Quran. Kayak iya nih kita nasihati lur, garan gesalat. Nggak nyambung, bebisahan aja. Padahal yang benar, udah jangan ngadu ayam aja. Yang serius kerja, bangun pagi. Jangan lupa kamu nanti mati sholat. Infak buat persiapan mati. Itu yang benar. Ini mah setiap ada orang miskin, ekonominya buruk, sholat ge. Seolah-olah dengan sholat itu berubah ekonominya. Nggak nyambung. Tapi bebisahan saya lagi nasihati. Itu juga bahaya. Saya nggak mau lagi melakukan itu. Dulu kayak gitu saya. Belagu gitu. Akhirnya agama Islam salah konsep. Padahal Allah nggak begitu ngajarkan. Sama dengan tadi itu. Saya pikirin aja Al-Fatihah itu di mana sih duduknya gitu ya. Iya karena Abu itu ya kemana larinya. Guru saya ngajar hanya beribadah pada Allah. Ibadah yang mana? Iya karena stain
ngeklopnya kemana gitu. Saya pikirin aja ini asbabun nuzulnya di Mekah. Persoalannya bukan itu. Tarik menarik antara Abu Jahal pengen jadi melanggengkan perbudakan dengan konsep Allah sebagai satu-satunya majikan. Al-Fatihah itu ada di sana asalnya. Nah ini tapi ini pikiran saya. Pikiran saya begitu. Bahwa iyyaka na'budu itu deklarasi kita nyaman jadi budak. Bahkan ketika miskin sekalipun Allah ingin menetapkan si fulan kaya. Maka butuh alat namanya orang miskin. Alhamdulillah. Saya terpilih yang diperalat Allah menjadi orang miskin. Nah, itu namanya iyyaka na'budu. Karena butuh saya untuk ada orang kaya itu. Dan istimewa. Saya terpilih menjadi alat Allah. Diperalat Allah. Ini mah miskin, ngeluh aja. Seolah-olah miskin itu hina. Dan kemudian mulia karena kaya, nggak nyambung. Bukan hanya bersyukur, bangga. Cuma saya yang terpilih oleh Allah. Orang lain dianggap nggak becus jadi orang miskin. Gimana nggak bangga saya miskin, kualitas ibadah tetap stabil. Bukan begitu Bu Haja Neneng. Ada juga yang sulit ditemui orang yang kuat lama jadi orang miskin. Banyak bangga jadi orang miskin, banyak. Setidaknya orang miskin sableng lah. Kalau saya nggak itu, Ustaz. Apa itu? Saya menyesal hari ini dengar ceramah Ustaz ini. Ya, menyesalnya kenapa? Karena baru sekarang saya baru dengar. Oh, pikir saya kenapa nggak miskin sekarang gitu. Untuk muda dulu kagak saya, Ustaz. Oh, bermain. Ada pangkat sini, ada ini orang tangan dengan saya pagi kalau kata kantor itu. Merasa bangga itu ya. Ya, jadi kembalikan na'budu itu pada kesediaan kita menerima kadar Allah. Ada yang diputuskan oleh Allah, tangannya tidak bergerak. Ada yang diputuskan oleh Allah, kakinya tidak dapat memindahkan dia dari satu tempat ke tempat lain. Bangga dengan keadaan apapun. Sejak lahir sikile cacat. Bangga. Cuma saya yang pantas diginikan oleh Allah. Nanti diuji apakah dengan disabelnya, keterbatasan, jadi orang berkebutuhan khusus, ibadahnya normal, tetap serius menghadap akhirat. Nah itu ujian. Jadi bukan ujiannya makan apa, bukan. Itu mah jangan khawatir. Cicak merangkak saja udah dapat makanan. Merangkak loh. Lah kita mah bisa berlari dan berlari. Cicak kan cuma bisa merangkak. Bahkan cuma sekali ngomong, hap, dah. Cicak. Ya Allah, yudha'afu lahum al-adab. Nah ini nasihat untuk saya juga termasuk Pak Tata yang memang punya kewajiban memandu umat ya. Hati-hati ngomong kepada umat. Jangan hanya karena ingin motivasi umat diobral. Seolah-olah Nabi ngomong padahal enggak. Seolah-olah ajaran Islam padahal enggak. Maka nu yastati'una sama wa ma kanu yubsirun. Saya kalau dengar begini dengerin nih. Maka nu yastati'una sama. Sama itu kegiatan mendengar. Padahal dikasih telinga loh semuanya. Secacat-cacatnya lahir orang, telinganya bermasalah, bukan nggak punya telinga, punya telinga.
Tapi soal siapa yang mampu menggunakan telinga untuk mendengar, di tangan Allah. Walaupun ada yang matanya maaf, kelipet ya lahir, dia dikasih mata. Soal siapa yang bisa mendaya gunakan mata itu untuk melihat, di tangan Allah. Ini belagu, udah dikasih fasilitas oleh Allah, bisa melihat dengan matanya, bisa mendengar dengan telinganya, itu nggak digunakan kesempatan itu. Mungkin saja kiai-kiai, ustadz, atau siapapun yang memframing Islam itu pernah ditegur, hati-hati loh, hati-hati, azabnya spesial untuk kelakuan gitu. Nggak mau didengar. Matanya juga nggak mau ngelihat. Udah banyak orang diazab Allah. Yang paling didengkot Fir'aun. Paling didengkot Fir'aun. Kita juga di zaman modern mengenal Mustafa Kamal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Yang sampai Allah buat ahli warisnya sedih. Itu jenazahnya ditolak bumi. Yang sedih siapa itu? Ahli warisnya yang masih hidup, malu menanggung nama mendiang almarhum itu. Pasti kalau ini saya nggak kenal tuh, padahal mah pernah anak. Saya nggak kenal tuh, padahal pernah keponakan, malu. Sama malunya kalau ada keluarga kita tertangkap KPK yang dulu berfoto bersama keluarga, sekarang dibusek. Malu. Itu yang modern itu, ya Allah ya. Ulaikal ladzina khasiru. Sudah pasti mereka itulah orang-orang yang rugi. Anfusahum, merugikan diri mereka sendiri. Karena ketika ada umat sesat, maka otomatis orang yang tersesat jalan ini memberi dampak tambahan dosa kepada pelaku utama. Sehingga yang paling menanggung kerugian besar siapa? Keluarga, bukan umat, dirinya, bukan umat Islam. Maka disebut khasiru anfusahum. Dan seiring waktu, sejarah berganti, karya-karya perusak agama itu dolla, hancur, punah. Tidak ada yang abadi. Wadolla, dan hancurlah, sirnalah, anhum makanu yaftarun. Kampanye-kampanye yang mereka lakukan. Itu hangus seiring waktu. Nggak pernah ada yang abadi. Merusak agama Allah, nggak ada. Mau dicoba lagi. Hanya pengen 3 periode. Habis periode dengan kehendak Allah, agama Islam tegak lagi. Tegak lagi. Tegak lagi. Agama Islam nggak bisa dirusak. Tetapi yang rusak adalah pelaku yang merusak agama Islam. Ya, hati-hatilah. Ya, apa sih yang kita kejar? Jabatan, uang, kekayaan. Semua akhirnya kita tinggal kok. Nggak usah, ya pilih-pilih lah kalau nekat jahat lah. Masa kejahatan kau merusak agama Allah? Nekat itu. Apalagi menjelek-jelekan agama Allah. Apa pelecehan agama, apa disebutnya itu? Namanya itu penistaan agama. La jarama, tidak diragukan lagi. La jarama, tak terbantahkan. Annahum fil akhirati humul asarun. Nanti di akhirat yang paling rugi ya kelompok mereka itu. Kok rugi? Orang Islam loh mereka itu.
gagal wafat sebagai orang Islam. Punya rencana tobat loh mereka itu, gagal menuntaskan tobat. Paling rugi bener. Ditambah lagi tahu Al-Quran, tahu hadis, tahu Islam, titel ustadz, titel kiai. Untungnya apa sih? Yang dikejar apa? Sampai umat saya hanya demen surat Yasin, itu untungnya apa? Quran segini gedenya, didekati Yasinnya doang, itu untungnya apa? Merasa menang dapat jamaah banyak. Enggak, ini mah ustadznya untungnya apa? Merasa dapat supporter lebih banyak. Emang mati akan dibawa itu supporternya? Kan enggak. Ya Allah, ya. Nekat itu ustadz itu. Nekat. Nah sekarang lawannya. Innalladzina amanu, dan sebaliknya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Wa amilus solihati, dan amal-amalnya tepat, tidak semaunya, tidak dipengaruhi oleh ini warisan orang tua, kebiasaan adat istiadat, tepat seperti perintah Allah, tepat seperti contoh dari Rasulullah, maka disebut solihat. Wa ahbatu ila rabbihim, dan mereka itu apa batu itu? Tunduk, tidak sombong, sangat butuh kepada Allah, merendahkan diri. Nah ini yang mau saya bicarakan. Ahbatu itulah terjemahan nasta'in. Tawadu mah tidak silu dunia itu tawadu. Oh ya tawadu benar. Jadi wa ahbatu itu terjemahan nasta'in. Ya Allah, saya butuh banget kepadamu ya Allah. Saya nggak mungkin selamat tanpa engkau tolong. Saya pasti tersasar kalau tidak dipandu. Namanya ahbatu. Tahu diri. Sangat butuh pada Allah. Yang kita butuhkan adalah kehidupan yang belum kita ketahui kapan itu. Setelah wafat. Maka orang-orang kaya begitu panik mikirkan wafat, amal udah cukup belum, infak, insya Allah ashabul jannah, pasti membernya ahli surga. Terus kalau Bu Rohaya sudah di surga, jangan was-was, jangan rewel ke malaikat ini bakal suwi urut. Maka dijawab oleh Allah, hum fiha khalidun. Nantinya kalau was-was berkurang nikmat di surga. Ya. Udah yang penting sekarang Bu Rohaya pastikan masuk surga dulu. Kalau udah masuk surga, titip jangan rewel nanya ke malaikat. Ikini suwe ure malaikat. Dijawab oleh Allah, hum fiha khalidun. Ya. Nah sekarang kita udah dapat dua contoh. Ada perusak agama. Ada mubalik yang hati-hati kalau nggak Nabi contohkan nggak dilakukan. Kalau Nabi nggak ngomong nggak diomongkan. Hati-hati benar. Ada dua. Maka Allah menjelaskan masalul fariqaini. Perumpamaan dua kelompok yang berbeda benar. Yang satu menjaga Islam tetap murni, yang satu merusak Islam.
itu adalah kal a'ma wal asom. Itu bagaikan si buta dan si tuli. Si buta dan si tuli. Dan bagaikan wal basir wasami. Orang yang bisa melihat dan orang yang bisa mendengar. Ya tentu orang buta dan orang bisa ngelihat ya nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Orang yang tuli dengan orang yang bisa mendengar nggak bisa disamakan. Nah, orang yang nekat merusak Islam disebut tuli dan buta. Tuli karena nggak mau mendengar nasihat-nasihat Allah. Hati-hati, hati-hati. Masuk neraka kamu, nekat aja. Yang penting rumah selesai. Mobil dapat. Terus saja. Apa sih dapatnya? Saya kasihan Ustaz-Ustaz gitu tuh saya. Hal yastawiyani masalah. Coba perhatikan. Si buta dengan orang yang bisa ngelihat. Si tuli dengan orang yang bisa mendengar. Hal yastawiyani masalah. Emang bisa disamakan? Enggak. Enggak akan sama. Afala tadzakkarun, coba sih diingat-ingat. Diingat, jangan dilupakan. Bahwa ini nih berbeda. Ada ustadz su, ada ustadz jahat, ada ustadz yang tidak jahat. Itu beda. Nah, jamaah harus memilih. Nah, ini ayat 24 berpindah menasihati jamaah. Jangan taklid. Pilih-pilih. Ustadz itu beda-beda. Maksudnya gitu loh. Hati-hati. Gimana tuh dosanya kalau nggak mau tahu?